你真的要赶尽杀绝吗？Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Fama. Dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Guhi bergabung dengan Aliansian. Karena itu, dia meminta Fama untuk memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Guhi tinggal bersama Hai Bodong. Guhi meninggalkan sekte Mystic Cloud yang dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari pegunungan Mystic Cloud. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat tinggal Guhi dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan Fama yang memimpin jalan. Xiao Yan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini. Itu Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama pertemuan alkemis di ibu kota saat itu. Dia tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul ini. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia berbicara dengan terkejut, "Xiao Yan, mengapa kamu di sini?" Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya pernah berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara Xiao Yan sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Guhi. Celah semacam ini menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. "Saudara Liu, dapatkah aku merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Guhi? Katakan saja bahwa Xiao Yan ingin bertemu dengannya." Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini di dalam Kekaisaran Jiama, dan tentu saja tahu bahwa dia bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok jerami sebelum kelompoknya mengamati sekitar. Mereka langsung mengangguk. Guhi benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan sedikit orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa sampai di tempat ini. Pintu pondok jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan sebelum berbicara, "Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi Aliansian saat ini tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Bolehkah aku tahu jika kamu ke sini untuk mencari masalah hari ini atau adakah masalah lain?" Orang yang mengungkapkan adalah Pilking Guhi yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Guhi melihat kelompok Xiao Yan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. "Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini." Fama menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. "Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini." Guhi melirik Fama sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Xiao Yan. Dia acuh tak acuh berkata, "Ketua Aliansian, katakan saja masalah apa yang kamu miliki. Aku masih memiliki bidang bahan obat yang belum aku kelola hari ini."
Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada. Penatua Fama berkata bahwa Grandmaster Guhi bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, aku tidak akan bertele-tele. Tujuan utama aku datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Balai Pil Aliansian, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Bergabung dengan Aliansian. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Guhi ketika dia mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan. Aku cukup senang dengan kehidupanku saat ini. Aku tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang dengan faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga membuat orang merasa kesal. Bukankah kamu berharap untuk memasuki Menara Pil itu untuk berlatih? Potensi Aula Pool saat ini jauh lebih besar daripada asosiasi alkemis. Jika kamu bergabung, kemungkinan besar harapan ini tidak akan sulit tercapai di masa mendatang." Fama berbicara dengan sikap tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Guhi. "Orang tua, kamu bisa melupakan tentang menggunakan ini untuk memikatku. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak memiliki jalan untuk memasuki Menara Pil itu? Jika aku tidak menganggap diriku sebagai warga Kekaisaran Jiama, apakah menurutmu dengan keterampilan alkemisku, tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang mencoba merekrutku jika aku meninggalkan tempat ini?" Guhi meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa. Fama menjadi terdiam saat mendengar ini. Dia memandang Xiaoyan dengan cara yang agak malu. Dia tahu bahwa Guhi akan mencoba untuk direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, dimanapun di benua Douki. Lagi pula, alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan orang di semua tempat. Xiaoyan merasa agak tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar bahwa kondisi, yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut Fama, berakhir tanpa ketertarikan sedikit pun pada Guhi. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah Fama menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiaoyan. "Grandmaster Guhi, bisa dibilang, kamu sepertinya tidak terlalu tertarik pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa kamu tidak mempertimbangkan Aliansian? Apakah karena masalah di antara kita berdua?" Mata Xiaoyan beralih ke Guhi saat dia perlahan berbicara. Guhi menyipitkan matanya dan mengamati Xiaoyan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya, "Kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan Aliansian?" Dengan keahlian ahli pengobatan Guhi, aku yakin tidak ada faksi yang menyerah begitu saja. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa. "Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, kamu harus menyetujui syaratku." Guhi perlahan melihat tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat menjawab. "Kondisi apa?" Xiaoyan menjawab. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. "Lakukan pertandingan pemurnian obat denganku. Aku akan bergabung dengan Aliansian jika kamu menang." "Bagaimana?" Mata Guhi bersinar saat dia melihat Xiaoyan. Api tiba-tiba melonjak ke nadanya. Dia telah mengambil kekalahannya dari Xiaoyan dalam pertandingan saat itu ke dalam hati. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia spesialisasi untuk bersaing dengan Xiaoyan. Wajah orang-orang yang hadir, dengan pengecualian Xiaoyan, berubah ketika mereka mendengar kata-kata Guhi. Keterampilan penyulingan obat Guhi dikenal luas di Kekaisaran Jiama. Bahkan Fama tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. "Kenapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat statusmu, bukankah itu penindasan jika kamu bersaing dengan Xiaoyan dalam hal keterampilan penyulingan obat?" Fana mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa berpikir. Guhi mengabaikan kata-kata Fama. Matanya bersinar saat fokus pada Xiaoyan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya, "Menindas? Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana aku melihatnya, sepertinya keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari kamu." Fana meringkuk saat mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiaoyan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiaoyan yang telah dicapai.
Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiaoyan setidaknya tidak akan lebih buruk darinya. Xiaoyan, bagaimana? Bertandinglah denganku. Jika kamu menang, aku akan bergabung dengan Aliansian. Jika kamu kalah, kamu harus berhenti datang untuk menggangguku di masa depan. Tatapan Guhi tenang saat dia mempelajari Xiaoyan dan berbicara. Xiaoyan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Kemudian, dia tersenyum mengangguk dan berkata, karena Grandmaster Guhi memiliki pemikiran seperti itu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku harap kamu tidak akan menemukan alasan lain untuk menolakku setelah pemenang ditentukan. Kamu memang layak menjadi kepala Aliansian. Belum ada alkemis di dalam Kekaisaran Jiama yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun. Guhi tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa, kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Pak Tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka. Guhi memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah Jerami setelah dia selesai berbicara. Xiaoyan tidak ragu saat dia mengikuti di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah Jerami dan menutup pintu rapat-rapat, duduk di atas batu dan bergumam, orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Fama menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir, bagaimana mudah untuk mengatakannya. Guhi memiliki poin unik untuk disebut Raja Pil. Namun si kecil Xiaoyan itu bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memurnikan pil, kemungkinan besar dia juga memiliki keterampilan alkemis tingkat 6. Karena itu sulit untuk memprediksi akhirnya. Mendengar ini, poci teh di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke atas batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari masa itu dapat mencapai tingkat yang sama dengan gurunya setelah pergi selama beberapa tahun. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru? Pertandingan yang disebut alkemis ini berlangsung selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens yang dialami Xiaoyan dan Guhi selama periode waktu ini. Namun, dari tampilan bagaimana gelombang wangian obat berulang kali melonjak dari rumah Jerami, orang dapat mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah Jerami yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan getir. Dua sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan 2 orang lainnya langsung menyerbu saat melihat kemunculan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, siapa yang menang? Xiaoyan dan Guhi tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Guhi membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiaoyan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasakan sedikit kekaguman di hati mereka ketika Guhi mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan Aliansian. Mata mereka berisi ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Guhi bergabung dengan Aula Pil, kekuatan mereka menjadi lebih besar. Beberapa dari sedikit alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Aula Pil satu demi satu setelah Guhi memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Aula Pil berkembang pesat. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Guhi mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Aulpil, Xiaoyan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung pembawa pesan dari Kekaisaran Chuyun. Dia melepas gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Aula Jiwa telah muncul. Cepat kemari. Xiaoyan berdiri di sebuah bangunan tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikkan jarinya beberapa saat kemudian dan catatan kertas itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Dia dengan lembut bergumam di mulutnya. Niat membunuh yang padat dan dingin perlahan melonjak di dalam matanya.
Kebenciannya pada organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke dalam tulang belulangnya. Itu karena dua orang yang paling dekat dengannya berada di tangan mereka. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari bangunan tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari aula jiwa yang misterius ini. Dia pasti memiliki pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari organisasi ini biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan mereka. Karenanya, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari mereka, Xiaoyan akan bisa mendapatkan berita tentang aula jiwa. Ini sangat penting baginya. Xiaoyan dengan cepat menemui Xiao Ding dan yang lainnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara rinci. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Xiaoyan akan meninggalkan Kekaisaran Jiama dan hanya mengangguk setelah terdiam lama. Xiao Ding jelas mengerti bahwa jika dia membuat Xiaoyan tetap di Kekaisaran, itu akan menahannya. Benua Douqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiaoyan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiaoyan tidak menunda lebih lama lagi setelah mempertanggungjawabkan masalah di Aliansian. Dia menemui Xian di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan binatang sihir berada. Xiaoyan takut pada orang-orang dari aula jiwa. Karena itu, dia perlu mengumpulkan semua rekan dalam perjalanannya ke Kekaisaran Cuyun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku ular orang telah menetap di daerah yang dekat dengan pegunungan binatang sihir. Meskipun mereka akan terlibat dalam perkelahian dengan beberapa binatang ajaib selama periode waktu ini tidak dianggap sebagai hal yang buruk bagi beberapa orang ular yang haus akan pertempuran. Setelah tinggal di dalam Kekaisaran Jiama, pertahanan suku ular orang terhadap manusia sedikit melemah. Ada juga jalan masuk di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku ular orang yang menjaga ketat di sekitar lorong, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka langsung membunuh saat melihat manusia. Sepertinya dengan interaksi dalam jangka waktu yang lama, suku ular orang secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga ini dan menjadi anggota Kekaisaran Jiama. Meskipun daerah tempat suku ular orang berada jauh dari ibu kota, Xiaoyan dan Xian berhasil muncul di tepi pegunungan setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan mengamati pegunungan yang luas ini. Mereka bisa melihat orang ular itu melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata waspada. Mereka tercengang saat melihat Xiaoyan, dan kewaspadaan di mata mereka sangat melemah. Teman dari suku ular orang, aku ingin bertemu Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah kamu memimpin jalan? Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku ular orang, dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku sedang istirahat. Jika kamu ingin bertemu dengannya, silakan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa sesepuh dari suku yang dapat memasuki ruangan. Seorang ahli orang ular ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan pertama. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Ahli ini, yang hanya lebih lemah dari Medusa di seluruh suku ular orang, juga seseorang yang pernah dia dengar. Namun, Xiaoyan belum pernah bertemu dengannya. Dari sesekali disebutkan oleh beberapa orang ular, orang ini sepertinya adalah orang yang gila latihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran Jiama dan 3 kerajaan besar ini, orang ini bersikeras melakukan pelatihan selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari tempat peristirahatannya. Jika suku ular orang tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak dapat menemukan anggota sukunya. Tentu saja, ini tidak cukup untuk menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening dengan cara ini. Maniak pelatihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di hatinya, seperti kebanyakan manusia ular pria. Karena kekuatannya lebih rendah dari Medusa dalam suku, dia biasanya adalah orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun,
Xiaoyan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Karena itu, meski belum pernah bertemu orang ini, Xiaoyan juga tahu bahwa kemungkinan orang ini memiliki cukup permusuhan untuknya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu memimpin jalan?" Meskipun Xiaoyan merasa bahwa komandan pertama ini, yang belum pernah dia temui, akan merepotkan, Xiaoyan tidak takut padanya. Sepasang ahli orang ular mengangguk dengan cukup sopan saat melihat ini. Mereka bergerak dan melesat ke arah hutan. Xiaoyan dan Xian mengikuti dari belakang. "Xiaoyan, tenang. Aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu jika dia berani berbicara omong kosong." Xian mendekati Xiaoyan dan tertawa. Dia sepertinya juga menyadari komandan pertama yang terkenal dari suku ular rakyat. "Kamu harus lebih patuh. Jika tidak, aku tidak akan mengajakmu lagi." Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. "Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan kabur sendiri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan yang lainnya." Xian meringkuk bibirnya dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa memutar matanya saat mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan dua bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka sebenarnya berani kabur sendiri. Dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat pada saat mereka bertemu lagi. Selama 1 tahun Xiaoyan melakukan pelatihan, Lin Yan dan dua orang lainnya merasa bosan karena tinggal di Kekaisaran Jiama. Karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Jiama bersama-sama dan melakukan perjalanan setelah meninggalkan pesan. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus di dalam Kekaisaran Jiama tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiaoyan tiba-tiba melebar saat dia mengutuk ketiga orang itu di dalam hatinya. Sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya. Bangunan suku itu dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Orang-orang ular yang hiruk-pikuk bergerak ke sana kemari di daerah ini. Beberapa prajurit ras ular berdiri di tempat tinggi tertentu dengan senjata lengkap. Mata tajam mereka mengamati situasi sekitarnya setiap saat. Xiaoyan dan Xian mengikuti para ahli dari suku ular dan melewati suku tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka secara bertahap berhenti di tempat terbuka yang luas jauh di dalam suku tersebut. Ada tangga batu yang membentang jauh ke pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun, tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku ular orang. Mata Xiaoyan tertuju ke tangga batu yang membentang ke tepi pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya, mereka berhenti di antara banyak penjaga suku ular di tempat itu. Di lokasi itu ada seorang pria ular botak dengan mata tertutup. Benang aura kekerasan berlama-lama di sekujur tubuhnya. Kepala botak mengkilap itu ditutupi dengan tato ular berwarna putih keabu-abuan, tampak seperti ular putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang menggigil tanpa merasa kedinginan. Mata Xiaoyan menyipit saat tatapannya berhenti pada orang ular berkepala botak itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Selain Medusa dan 4 sesepuh, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku ular orang. Karena memang begitu, tampaknya orang ular berkepala botak ini seharusnya adalah komandan pertama suku-suku ular. Orang ular berkepala botak sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka dan murid berbentuk segitiga menatap Xiaoyan dengan saksama seperti ular piton besar yang hendak menelan seseorang. Xiaoyan dari aliansi yang meminta untuk bertemu dengan Ratu Medusa. "Tolong beritahu dia." Ekspresi Xiaoyan tidak berubah di hadapan tatapan orang ular yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya dan perlahan berbicara. "Xiaoyan." Aura kejam dari orang ular berkepala botak segera melonjak setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. "Kamu adalah Xiaoyan itu?" Ekor si manusia ular berkepala botak diayunkan dan anehnya tubuhnya muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan. Matanya menatap Xiaoyan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan permusuhan dalam kata-katanya. Dia segera mengangguk.
Senyuman pertempuran muncul di wajah orang ular berkepala botak ketika dia melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lain saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Lampu hijau bertahan dan muncul. Sisik ular tebal muncul ke permukaan. Tinjunya membawa kekuatan gelap dan dingin saat itu dengan keras menghantam Xiaoyan dengan raungan marah. Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin dan tajam yang ada di tangannya. Kakinya menginjak dengan lembut saat nyala api hijau tua yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Nyala api naik dan tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan menyebar dengan cepat dari kekeringan. Wajah para ahli di sekitarnya dari suku ular orang terkejut saat mereka buru-buru mundur. Terlahir secara alami dengan konstitusi yang dingin, mereka paling takut pada hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata orang ular berkepala botak ketika dia melihat api hijau giok di tubuh Xiaoyan. Namun, tinjunya tidak berhenti sedikit pun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika tinju ini melakukan kontak dengan lapisan api hijau giok. Teriakan indah terdengar dan kepalan kecil bertabrakan dengan manusia ular di depan mata tertegun dari orang-orang ular di sekitarnya. Ledakan rendah yang teredam terdengar saat bersentuhan. Segera, riak yang menakutkan menyebar. Xian dan si ular berkepala botak itu mundur beberapa langkah berat. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata orang ular berkepala botak itu serius saat dia melihat ke arah Xian yang sedang menggosok tinju kecilnya. Setelah itu, dia tersenyum dingin pada Xiaoyan. Api teratai hijau giok seukuran telapak tangan perlahan melayang dari tangan Xiaoyan yang tampak acuh tak acuh tepat sebelum orang ular berkepala botak hendak mengejek. Suara samar dan dingin bergema di tanah terbuka. Jika kamu mengambil langkah maju lagi, kamu lebih baik bersiap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Orang ular berkepala botak tertegun saat matanya menyusut. Dia melihat teratai api hijau giok dan merasakan bahwa energi yang sangat liar, keras, dan menakutkan terkandung di dalamnya.